Dengan adanya Pak Mulyanto di tempat kami, semua buruh tidak buta dan tidak tuli lagi. Betul. Aja, sini. Apa? Serah terima dokumennya tadi. Iya, ini. Ada. Dengan adanya Pak Mulyanto di tempat kami, semua buruh tidak buta dan tidak tuli lagi. Betul. Tetapi sebelum Mulyanto datang, kami kerja di dalam ketidakpastian, di dalam tidak kejelasan, peraturan yang tidak benar. Kami kerja dan digaji. Tetapi kami tidak tahu sebenarnya apa di balik semua itu. Apa di balik program perusahaan, kami tidak tahu. Begitu datang Pak Mulyanto, yang mencerahkan hati kami, membuka mata hati kami bahwa apa di program perusahaan milik kami tidak benar. Dengan perkataan Mulyanto, dengan dikuaknya oleh Mulyanto, PP perusahaan, baru kami paham bahwa kami diperlakukan tidak adil. Dari tanggal 21 bulan 5, tanggal 2 dan 23 bulan 7, kami melakukan aksi. Mungkin bapak-bapak melihat kami di lapangan, atau intel bapak melihat apa yang kami lakukan di lapangan. Tidak ada. Kami hanya makan pisang, makan pepaya, makan ubi. Nah, terjadi lagi pada tanggal 1 bulan 8. Jikalau Mulyanto memang orang bersalah, kenapa dia tidak melakukan hal kriminal yang disebut pakai senjata api? Mulyanto itu orang cacat, cacat permanen. Bagaimana Mulyanto menggunakan senjata api? Jikalau Mulyanto menggunakan senjata api, tentu kami tunduk di bawah beliau. Dia pasti akan mengancam kami jika kami tidak ikut. Tetapi beliau penuh dengan semangat, penuh dengan humanis, persahabatan, mengajak kami, mari sama-sama saudaraku. Kita melihat peraturan perusahaan sudah tidak jelas ini. Bapak-bapak yang terhormat, orang berhenti sudah belasan tahun dari PT itu tidak pernah dapat pesangon bapak-bapak. Gaji naik itu tidak ada, hanya ditambah Rp500. Dan nyatanya kemarin kami ketahui gaji sudah 111, kenapa dibayar 105? Artinya perusahaan itu sudah manipulasi data, menipu kami. Kalau tidak ada Mulyanto, kami terus buta dan kenyang di dalam kegelapan. Jika Mulyanto melakukan kriminalisasi, kenapa tidak dilakukan saat demo tanggal 1 sampai tanggal 18? Dan kenapa kami diberondong dengan gas air mata dan peluru karet ketika tanggal 19? Dengan kami lagi mengkonsumsi pisang, keladi, nanas, pepaya, dan ubi. Di situ ada kedamaian, bernyanyi bersama-sama lagu nasional Indonesia, lagu Seraya, bahkan lagu yang nyeleneh masuk Gunung Pipit. Kenapa bapak-bapak menganggap itu kriminal? Kenapa bapak-bapak tega dan seorang Mulyanto yang cacat, yang anaknya sekarang masih minta susu? Karena perbuatan kalian sampai Mulyanto ditangkap, belum mengorbankan semua orang yang tidak berdaya ini. Ada yang sakit, ada yang kekurangan uang, bahkan betul-betul tidak berdaya sendiri. Kami rela dan saya untuk Mulyanto. Kami mau tahu apa kesalahan Mulyanto sebenarnya. Tetapi bagi kami yang saksi langsung di lapangan, Mulyanto itu betul-betul orang mulia bagi kami. Mulyanto! Bebaskan Mulyanto! Mulyanto bukan kriminal. Hidup mahasiswa yang telah mendukung kita. Hidup! Setuju saudara-saudaraku. Sampai kejelasan ada, kenapa Mulyanto itu harus tahan? 120 hari sudah melanggar peraturan undang-undang. Kami tidak mau seperti itu. Kami rakyat biasa, Pak. Kami tidak tahu hukum dan undang-undang. Kami hanya hidup di bawah peraturan hukum dan undang-undang. Bapak-bapak lah penegak hukum dan undang-undang itu. Tolong jangan patahkan itu, Pak. Tegakkan terus. Kobarkan keadilan. Karena buruh Duta Polma adalah bagian masyarakat Indonesia yang harus diayomi, yang harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Kalau pihak perusahaan sudah tidak jelas kepada kami, kenapa bapak-bapak tidak memikirkannya ke sana untuk kami? Kami sudah berusaha untuk
membuka ketidakadilan di perusahaan itu. Kenapa harus dibuat tidak adil? Kenapa dikoyakkan dari Pak? Bahkan kami dikriminalisasi Pak. Ketika kami demo Pak, demo Pak, jujur saja. Pihak perusahaan telah menyalahgunakan haknya sebagai pemberdaya kami. Ibu-ibu dijadikan satpam Pak, untuk membubarkan kami dari aksi demo. Orang-orang yang tidak mengerti akan keamanan dipaksa untuk jadi satpam Pak, untuk melawan kami. Bendera merah putih Pak dihancurkan oleh mereka. Kami pasang tegak. Kami punya prinsip NKRI harga mati Pak. Tapi jangan membunuh kami karena NKRI Pak. Jangan membunuh kami dengan hukum-hukum NKRI itu. Kami ingin hidup damai di bawah hukum itu, di bawah negara kesatuan Republik Indonesia itu. Karena sebagaimanapun hebatnya negara ini, kalau tidak ada rakyat, tidak ada Pak. Nah, betul. Untuk pemilihan presiden yang rakyat dipakai Pak. Bagaimana rakyat dikriminalisasi seperti ini? Mulyanto di penjara, salah satu suara sudah hilang. Dan ingat itu Pak, itulah sebenarnya Mulyanto. Bukan orang yang terintimidasi, bukan orang pelaku kriminalisasi, tetapi orang yang sanggup mengorbankan dirinya untuk kepentingan beribu-ribu orang. 10.000 lebih Duta Palma itu. Mulyanto lah yang menggeraknya. Mulyanto lah yang membuka hati kami. Jadi paham. Dan kami ingat saat ini Mulyanto harus dibebaskan. Kita kasih di mata itu. Kami bukan binatang Pak. Kami manusia. Dan ingat itu. Oke. Hidup buruh! Hidup buruh! Bebaskan Mulyanto! Saya bersuara di mana-mana yang saya minta pertolongan dari